Penerimaan peserta didik baru atau PPDB jenjang SMP pada hari pertama dilakukan secara online di Kota Batam berjalan lancar. Kendati pada awalnya saat operator sekolah hendak melakukan sinkronisasi selper sempat terjadi error. Namun, kejadian ini tak berlangsung lama dan selper PPDB kembali normal lagi. Seperti diakui operator PPDB di SMP Negeri 12 Batam, Fitriyanti SPD, bahwa selper PPDB sempat macet. Hal ini ia maklumi dikarenakan pada hari pertama PPDB banyak masyarakat yang mengakses pendaftaran sehingga membuat selper down. Menurut Fitri, pada hari pertama PPDB dibuka, calon siswa yang mendaftar cukup banyak. Hingga pukul 12 siang, pihaknya telah menginput data calon siswa lewat jalur zonasi mencapai 116 orang. Jumlah tersebut belum termasuk pendaftaran calon siswa lewat jalur prestasi, inklusi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua yang setiap operatornya dilakukan secara terpisah. Walaupun tadi pagi sepertinya agak lambat ya. Tapi agak lambat apa masalahnya agak lambat? Biasa karena terlalu banyak yang banyak mengakses ya. Banyak yang mengakses. Tapi sekarang setelah saya pantau dari website operator itu lancar. Yang sudah masuk sudah ada ratusan yang berhasil login dan daftar ke SMP 12. Sekarang sudah berapa terdaftar? Sekarang sampai detik ini udah 116. 116 ya. Itu zonasi saja. Zonasi aja. Di luar prestasi, afirmasi dan perpindahan. Itu sampai hari apa Bu kita? Kita 1 minggu dari tanggal 16 sampai 23. Terus ada masyarakat nggak datang ke sini minta diakses kan? Oh nggak bisa, nggak ada kan kami. Belum ada ya, belum ada minta tolong ya? Belum ada yang minta tolong juga. Dan kita tidak melayani seperti itu. Dan memang sekolah tidak boleh melayani karena memang full online, nggak ada tatap muka. Kalau dia nggak ngerti gimana solusinya? Kami pasti dia akan menghubungi operator atau ketua panitia dan kami akan berikan mereka solusi berupa alur pendaftaran. Nah itu sudah kami susun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami. Ada solusi lah ya. Iya, kalau kesini mungkin ada keringanan untuk diakses gitu ya. Iya. Bu, ini harapan Ibu sebagai operator apa dulu? Harapan saya sih pasti ketika kendala terjadi atau dan sebagainya. Harapan saya pasti orang tuanya tetap tidak panik karena pasti waktu PPDB ini sepanjang 1 minggu dan ini kan bukan siapa cepat dia dapat, tapi kan tergantung kalau donasi tergantung jarak, kalau prestasi tergantung seberapa besar prestasi yang dipunya sama anak. Jadi yang harapan saya orang tua tetap tenang saja. Tenang aja, nggak usah panik. Iya. Kalau apa-apa pun pasti dibantu. Yang penting komunikasi Bu ya. Iya. Pada kesempatan yang sama, Ketua PPDB SMP Negeri 12 Batam, Januar Budiman SPD, mengaku pada awal pembukaan PPDB ini terjadi masalah selper. Namun, tidak berlangsung lama dan pihak orang tua telah kembali bisa mengakses PPDB secara online. Ya, sejauh ini sampai pukul 12.30 ya, dari tadi pagi mengalami kendala, khususnya para orang tua untuk masuk ke akun ppdb.id itu. Jadi susah akses? Ya, susah kali akses. Akan tapi ada beberapa orang tua yang bisa. Sampai sejauh ini kita sudah masuk ya sekitar 80 calon peserta didik. Untuk SMP Negeri 12 Batam untuk tahun ini masih sama, kita membuka 8 rombel. 8 rombel. Ya, lebih kurang 288 siswa. Nah, ini perbedaan pada tahun ini ada penambahan 1 zonasi. 1 zonasi. Iya, dari kelurahan yang dulunya kelurahan Baloi Permai, Sukajadi, dan Taman Baloi. Untuk tahun ini ada penambahan kelurahan Belian jadi 4. Jadi 4. Ya. Untuk penetapan dari persentasi zonasi itu 50%, lebih kurang 144 calon siswa. Kemudian afirmasi 15%, lebih kurang 43 calon siswa, jalur perpindahan 5%, 14 calon siswa, dan terakhir jalur prestasi 85
7 calon siswa. Jadi Pak, kalau misalkan kita melebihi kuota gimana Pak solusinya Pak? Untuk di mana Pak? Melebihi kuota yang kita tetapkan, pendaftaran sesuai dengan zonasi, apa solusinya? Iya, kita belum tahu ya untuk tahun ini berapa yang masuk. Kalau yang tahun lalu itu cukup banyak karena ini penambahan dari Kelurahan Belian. Kami memprediksi sekitar 7 sampai 800 ya pendaftaran. Nah, itu kita sudah mengantisipasi untuk hal itu. Kalau tahun kemarin gimana Pak? Kalau Membludak juga untuk nggak? tahun kemarin itu kendala teknis seperti biasa. Untuk di awal-awal ini ada kendala masalah penginputan dari orang tua untuk mendaftar. Nah, untuk tahun ini di hari pertama pun masih sama kendalanya seperti itu, sulit untuk mengakses ya. Kalau nengok jumlah pendaftaran tahun kemarin berapa Pak? Berapa ribu? Kalau tahun kemarin itu yang masuk itu sekitar 500 lebih 500 lebih dari 3 kelurahan. dari 3 kelurahan. Jadi masih bisa diantisipasi Pak ya? Masih bisa. Pak, ini kan lama waktunya 8 hari ya Pak ya? Iya. 8 hari itu masyarakat itu punya waktu sampai hari apa tuh Pak? Dari Kita tanggal pembukaan yang sudah berdasarkan jurnis itu dari 16 sampai 23. 23. Ya, pengumuman di tanggal 26, kemudian daftar ulang 28 sampai 30. Nah, bila mana ada masyarakat, kan tidak semua dia tahu mengenai IT Pak ya. Kesulitan untuk mengakses, nggak pandai gitu. Ada nggak solusi yang diberikan oleh sekolah, sudah datang ke sekolah, kita bantu gitu? Iya. Yang pertama, kita tidak serta-merta untuk kita bantu, akan tapi bisa saja kita mengarahkan mereka-mereka karena ini proses pendidikan juga bagi masyarakat untuk pendaftaran. Ini SMP nanti juga anak yang masuk di SMA, apakah itu kerabat, saudara atau tetangga. Akan tetapi di hari-hari berikutnya kalau masih ada kendala, hambatan-hambatan, tentulah kita akan membantu di posko kami untuk dalam penginputan bagi yang bermasalah, yang sulit untuk mengakses, terutama yang gaptek atau kurang ipteknya. Oh, berarti kita ada posko pengaduan juga Pak ya? Ada. Kita titik pusatnya di sini. Hari pertama belum ya? Belum ada. Masyarakat belum ada yang datang. Alhamdulillah sejauh ini masyarakat sudah memahami tentang IT kebanyakannya. Oke, terima kasih Pak Budi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sementara Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Batam, Dr. Rana Nurmi MM mengatakan, terkait penerapan pembelajaran pada tahun ajaran baru ini, sekolahnya akan menggunakan 2 skenario. Skenario pertama, bila mana kondisi pandemi di Kota Batam sudah berada di zona hijau, maka sekolah akan memberlakukan pembelajaran secara tatap muka atau PTM. Sedangkan skenario kedua, apabila kondisi Kota Batam pada masa pandemi ini masih berada pada zona merah, terpaksa pembelajaran jarak jauh atau PJJ lewat daring akan diberlakukan kembali, hingga menunggu kondisi Batam kembali normal pada zona hijau. Bud, ini kan menghadapi tahun ajaran baru, ada nggak konsep-konsep yang diterapkan untuk siswa baru ini ke depannya seperti apa sih? Untuk sementara kita masih mengikuti petunjuk dari pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kota Batam. Kita tahu kan sampai saat ini masih banyak di beberapa kelurahan itu masih zonanya merah. Tapi insya Allah nanti untuk tahun ajaran baru itu kan di bulan Juli. Kita berharap sampai menjelang bulan Juli itu Batam aman lah. Nah, kalau seandainya nanti memang aman, kita diinstruksikan boleh mengadakan tatap muka, nah kita tentu akan melaksanakan tatap muka. Tapi tatap muka itu tetap saja atas ajuan dari orang tua wali murid. Kita pihak sekolah cuma bisa mengarahkan saja, keputusan tetap berada di tangan wali murid. Nah tentu yang tidak tatap muka mereka akan belajar secara daring. Untuk yang kelas 9 kita sudah buat program, yaitu anak yang tidak tatap muka mereka akan melaksanakan pembelajaran secara live dari sekolah. Sementara untuk kelas 7 dan 8 tentu ada perbedaan.
kelas 7 kebetulan SMP Negeri 12 ini termasuk salah satu sekolah penggerak. Jadi kita memang melaksanakan program kurikulum sekolah penggerak. Jadi kita SMP 12 itu nanti memiliki 2 kurikulum. Untuk kelas 7 itu adalah kurikulum sekolah penggerak. Untuk kelas 8 dan 9 itu kurikulum masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi anak-anak nanti memang kita akan melaksanakan asesmen dulu setelah dia masuk, asesmen diagnostik namanya. Ya kita adakan penilaian dulu, baru nanti kita tentukan anak-anak yang mana yang termasuk low, middle dan high-nya. Nanti di dalam satu kelas itu akan terbagilah beberapa kemampuan dengan anak-anak yang berada di sekolah. Kita berharap memang pandemi ini cepat berlalu biar pembelajaran di satu sekolah itu bisa berjalan dengan normal dan anak-anak bisa lagi menikmati seperti dulu. Karena kalau menggunakan daring ini memang hasil yang kita inginkan rasanya tidak maksimal untuk dicapai oleh anak. Kita tahu juga Batam salah satu kota industri, memang orang tua pada umumnya bekerja, baik itu orang ibunya atau ayahnya, sehingga kontrol kepada anak-anak yang melaksanakan daring ini tidak bisa berjalan dengan baik. Nah Bun, ini kan untuk PPDB kan sekarang ada penambahan zonasi ya. Ada penambahan kelurahan, menambah kelurahan. Betul. Itu untuk siswa baru berpengaruh nggak jumlahnya? Kalau untuk siswa baru tahun ini kita menerima 8 lokal. 8 lokal. 8 lokal artinya itu lebih kurang siswanya 288. Dengan formasi per kelas? Dengan formasi per kelas 36. Iya, jadi nanti untuk zona itu 50% dari keseluruhan jumlah pendaftar. 30% untuk siswa berprestasi baik akademik maupun non akademik. Afirmasi itu 15%, sedangkan perpindahan orang tua 5%. Tapi sampai hari ini ini hari pertama saja jam 11 tadi itu sudah 155 orang yang masuk ke dalam sistem kita. Itu di hari pertama saja. Ini kan 8 hari Bun. Ya, tapi alhamdulillah sistem yang dipakai ke Dinas Pendidikan Kota Batam hari ini bagus ya. Lebih meningkat dari tahun lalu. Ya, kendala yang sangat berarti tidak ada. Artinya kalau kita melebihi kuota gimana Bun? Ada solusi lagi nggak? Ya, setiap siswa itu tidak hanya satu sekolah saja mereka boleh mendaftar. Jadi misalnya begini, dia pilihan satunya ke SMP 12, pilihan keduanya bisa dia memilih 43 atau dia memilih SMP 31. Kalau kelebihan nanti seandainya karena dia pilih SMP 12 misalnya kalau seandainya kelebihan dari 288 dia secara otomatis secara online dia akan berpindah ke pilihan keduanya. Tapi kan kenyataannya masyarakat pilihnya 12 gimana tuh? Iya, kita kalau hari ini orang tua berpikiran seperti itu biasa. Tapi kita berharap hari ini tidak ada sekolah rujukan, tidak ada sekolah lain, sama semua sekolah itu sama. Ya. Terakhir Bun, himbauan kepada orang tua ketika mendaftar apa Bun? Saya mengharap kepada seluruh wali murid khususnya yang mendaftar di SMP Negeri 12 Batam, waktu yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam cukup panjang, dari tanggal 16 sampai 23. Jangan terburu-buru, jangan takut kalau anaknya mendaftar di belakangan dia tidak masuk. Tidak seperti itu sistemnya. Dia otomatis kalau jaraknya memang dekat walaupun dia terakhir mendaftar tetap saja dia naik ke atas. Nah, begitu juga yang prestasi. Kalau memang nilainya bagus, sertifikatnya banyak, secara otomatis juga dia akan dengar. Saya berharap juga sabar, tenang, ikuti aturan-aturan yang di sana, siapkan semua berkas-berkasnya, baru mereka mendaftar supaya tidak ada kendala pada saat pendaftaran. Oke, terima kasih Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.